Halo semuanya, balik lagi bersama Garut Motovlog. Kali ini kita bakalan bahas Honda XADV, sebuah motor adventure yang dijual dengan harga 450 juta oleh PT Astra Honda Motor. Bentuknya yang unik karena mirip sebuah skutik tetapi bergaya adventure dan dijejali dengan beberapa fitur-fitur menarik. Selain itu, tak kalah penting mesinnya 750 cc dengan transmisi DCT. Seperti apa sosok dan spesifikasinya? Simak video ini sampai selesai. Desain. Jika motor adventure biasanya berbasis sebuah motor sport, maka XADV ini dibuat benar-benar baru dan punya bentuk yang justru mirip sebuah skutik. Bodinya cenderung padat dan terlihat tebal. Lampunya sudah menggunakan lampu LED dan sinarnya terbilang cukup terang dan fokus. Tepat di bawahnya terdapat sebuah paruh khas motor adventure. Di atas lampu tadi terdapat sebuah windshield yang ukurannya lumayan besar dan bisa disetel naik turun secara manual dengan memutar knob saja. Bagian tengahnya tampak tebal karena untuk menutupi mesin dan tangki bahan bakar. Jadi area dek kiri dan kanan terpisah. Bodi belakang nampak kokoh dengan lekukan tegas dan terdapat behel model tanduk untuk memegang motor saat parkir. Menariknya, model lampu belakang mirip dengan CB650 Neo Sport Cafe. Karena bergaya adventure dan untuk mengantisipasi benturan, posisi knalpot dibuat menjulang tinggi. Desain knalpotnya juga lumayan keren loh. Secara ukuran, XADV ini enggak terlalu besar, tapi memang terlihat panjang dan tinggi. Posturnya 2245 x 910 x 1375 mm dengan sumbu roda 1588 mm. Karena desain XADV yang terbilang apik ini, maka wajar jika Honda membuat ADV 150 dengan desain yang terinspirasi dari XADV ini. Fitur dan teknologi dimulai dari lampu-lampu yang seluruhnya sudah memakai teknologi LED, dari lampu depan, lampu belakang, sampai lampu sen yang bentuknya mirip punya CB150R Streetfire. Panel instrumen sudah full digital LCD dengan tampilannya ala CRF 450 Rally. Informasi yang ditampilkan di dalamnya padat dan lengkap. Mulai dari average fuel consumption, fuel meter, jam, tanggal, bulan, hari, odometer, trip A, trip B, suhu udara, mode yang sedang digunakan, traction control, hingga gear indikator. Di bagian tengah ada speedometer dan atasnya ada tachometer dengan posisi redline di 6500 rpm. Di bawah speedometer ada posisi gigi transmisi. Beberapa lampu indikator seperti sein, lampu jauh, dan traction control ada di atas speedometer, dan indikator overheat, cek engine, dan tekanan oli ada di bagian bawahnya. Nggak cuman itu, di area stang juga ada lampu indikator untuk smart key, gigi netral, rem parkir, dan ABS lengkap. Di dekat stang juga ada knob smart key yang punya fungsi untuk menghidupkan motor, mengunci stang, membuka jok, dan membuka tutup tangki bensin. Di bawah stang ada tuas untuk rem parkir yang dibuat rapi menyatu dengan bodi. Cara pakainya tinggal tarik, dan untuk melepaskannya tinggal tarik tuasnya lagi. Ini berguna banget pas berhenti di jalan menanjak atau turunan. Rem parkir ini punya kaliper terpisah yang menjepit rem belakang. Di balik joknya ada bagasi berkapasitas 21 liter, tapi aksesnya agak kurang maksimal karena pakai pegas dengan sudut bukaan yang enggak terlalu lebar. Bagasi ini juga enggak terlalu panjang karena di depannya ada tangki bahan bakar dengan kapasitas 13,1 liter. Tetapi bagasinya cukup untuk menampung sebuah helm full face. Bagasinya juga diberi lampu LED sebagai penerangan dan tersedia soket 12 volt untuk mengisi daya smartphone atau perangkat lainnya. Untuk fitur keamanan, XADV sudah ada seat stand switch, rem ABS atau anti-lock braking system, juga traction control yang disebut HSTC atau Honda Selectable True Control. HSTC sendiri ada dua level. Level 2 merupakan default ketika baru menyalakan motor. Di level 2 ini, HSTC benar-benar menjaga roda belakang dari slip. Untuk mengganti HSTC ke level 1, tekan saklar yang ada di dekat master rem kiri. Di level 1, roda belakang masih bisa sedikit spinning di jalan bergravel. Kalau kurang puas, bisa matikan saja HSTC-nya dengan cara menekan tombolnya beberapa detik. Ditandai dengan indikator HSTC di speedometer menyala, maka roda belakang bisa spinning penuh. Ada pula G-Suite, sebuah fitur untuk bersenang-senang di jalan gravel. Jika G-Suite aktif,
transfer tenaga menuju roda akan lebih spontan seperti melepas kupling dengan cepat. Untuk mengaktifkan G-switch, bisa menekan tombol dengan huruf G yang terletak tepat berada di bawah panel instrumen. Tapi ingat, untuk aktifkan G-switch sebaiknya STC dalam posisi mati, karena kinerja kedua fitur ini cukup berlawanan ya sob. Riding position dan handling. Rider berpostur 172 cm dipaksa jinjit karena tinggi jok XADV yang mencapai 820 mm. Apalagi saat diduduki, motor ini enggak terlalu amblas. Joknya sendiri punya permukaan yang lebar dengan busa lumayan empuk, jadi lumayan buat duduk. Terlebih ada sandaran kecil yang bisa menahan tulang ekor. Area pijakan kaki enggak terlalu lebar karena mesin posisinya berada tepat di bawah tempat duduk pengendara. Untungnya kaki masih bisa maju mundur. Stang yang lebar ditambah bagian depan yang lebih tinggi bikin posisi tangan, pundak, dan punggung jadi sangat santai. Stang dengan lebar 910 mm ini juga membuat kontrol motor menjadi lebih baik dan sigap, baik di jalanan aspal ataupun off-road ringan. Kemudian sudut belok motor ini juga termasuk lebar, jadi bisa belok patah dan untuk bermanuver di kecepatan atau berputar arah enggak terlalu menyulitkan. Motor juga terasa stabil dan mudah dikendalikan walaupun bobot isinya mencapai 238 kg. Dipakai nikung atau rebah enggak ada masalah sama sekali, benar-benar seru dan menyenangkan. Rasanya karena posisi mesin dan tangki bahan bakar yang terdapat pada tengah-tengah menjadikan distribusi bobot motor menjadi lebih rata dan berefek pada pengendalian yang menyenangkan. Faktor lain yang menyebabkan pengendalian XADV ini menyenangkan adalah kaki-kakinya. Bagian depan memakai upside down dengan diameter as 41 mm dengan travel 153,5 mm. Dengan travel panjang, suspensi depan ini enggak gampang bottoming. Asiknya, sudah dibekali juga dengan setelan preload dan ribbon, jadi bisa disetting sesuai kebutuhan. Sementara untuk kaki-kaki belakang menggunakan monoshock dengan sistem Prolink khas Honda, yang menempel langsung dengan lengan ayun berbahan aluminium. Suspensi monoshock ini juga punya jarak main yang lumayan panjang, sampai 150 mm, dan redamannya terbilang empuk, tapi enggak gampang amblas saat dinaiki. Layaknya motor adventure, XADV pakai lingkar roda belang, depan 17 inch dan belakang 15 inch. Velg jari-jari yang dipakai sudah tipe tubeless dengan jari-jari yang menonjol pada bibir pelek. Untuk penggunaan ban, motor ini sudah menggunakan ban dual purpose dengan ukuran 120/70 ring 17 dan 160/60 ring 15. Pengereman dengan cakram ganda di depan dan cakram tunggal di belakang sudah lebih dari cukup untuk menghentikan laju motor ini. Handrail juga punya 6 setelan, jadi lebih nyaman. Terlebih sudah ada ABS untuk mencegah roda terkunci. Cuman sayangnya ABS-nya nggak bisa dimatikan nih, jadi buat off-road agak sedikit kurang asik. Sekarang kita bahas mengenai performanya. XADV dibekali dengan mesin 2 silinder segaris berkapasitas 745 cc, SOHC 8 katup berpendingin cairan. Tenaga maksimalnya 54 dk di 6250 rpm dan torsinya 68 Nm pada 4750 rpm. Konstruksi mesinnya overstroke, diameter piston 77 mm dengan stroke 80 mm. Makanya punya torsi besar di putaran rendah hingga menengah. Yang menarik, suaranya ngebas seperti mesin V-twin. Ini karena konstruksi crankshaft 270 derajat. Cocok banget dengan konsep XADV buat touring dan melibas medan off-road ringan. Mesin ini dipadu dengan dual clutch transmisi atau DCT yang dilengkapi dengan 2 buah kupling, membuat tiap perpindahan giginya terasa tidak ada jeda. XADV ini juga mempunyai riding mode loh, tapi yang dikontrol adalah pengaturan perpindahan gigi transmisi DCT-nya, bukan throttle body, karena XADV ini belum throttle by wire. Transmisi DCT-nya bisa otomatis dengan menekan tombol A dan manual dengan menekan tombol M. Untuk mode otomatis ada D sebagai mode standar dan S untuk mode sport. Pada saat menggunakan mode transmisi D, mesin akan bermain di rentang 4000 rpm. Perpindahan gigi akan dibuat seefisien mungkin dengan putaran mesin yang stabil.
Begitu tutup gas, gigi transmisi akan turun saat sudah menyentuh 2000 rpm. Mode D ini cocok untuk cruising santai dan stabil. Beda cerita saat pakai mode S. Perpindahan gigi transmisi akan berada di putaran lebih tinggi, jadi karakter motor akan lebih agresif. Mode S ini ada 3 tingkatan yang ditunjukkan lewat bar pada indikator transmisi di layar instrumen. Semakin tinggi tingkatan, perpindahan gigi transmisi terjadi di putaran mesin yang lebih tinggi. Mode S ini pas untuk dipakai saat butuh akselerasi spontan atau saat melewati tanjakan panjang, mesin gak bakalan kehabisan napas. Untuk memilih tingkatan pada mode S, cukup tekan tombol S selama beberapa detik sampai indikator pada layar instrumen berubah. Itu untuk transmisi otomatis. Lalu bagaimana dengan transmisi manualnya? Untuk melakukan perpindahan gigi secara manual, cukup tekan tombol A atau M yang posisinya ada di saklar depan sisi kanan. Kemudian untuk naik turun gigi transmisi, bisa menarik dan menekan tombol plus yang ada di saklar kiri bagian depan dan tombol minus yang berada di switch lampu sen. Menariknya, saat pakai mode manual dan putaran mesin ditahan sampai mendekati red line, maka transmisi akan otomatis menaikkan gigi transmisi secara otomatis. Soal konsumsi bahan bakar, XEDV ini mampu mencatatkan angka di 22,5 km per liter dengan BBM oktan 92. Lumayan hemat juga ya. Kesimpulannya, Honda XEDV jadi motor adventure yang tampil beda, punya bentuk seperti sebuah skutik, namun tampil gagah dan mampu melibas jalanan on-road dan off-road. Fitur-fitur yang diusungnya terbilang lengkap dan canggih, serasa sepadan dengan harga 450 juta untuk memilikinya. Mesin 750cc dan transmisi DCT miliknya termasuk modern dan saat ini belum ada kompetitor yang head-to-head dengan XEDV satu ini. Nah, jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian ingin mempunyai XEDV ini? Jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan like. Jika ada masukan dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika ingin mengetahui video-video selanjutnya dari channel ini, silahkan klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Garut Motovlog, salam motovlogger.